Oke guys, welcome back to my room. Dan hari ini aku bakal melanjutkan reaction ke video-video TikTok, random video yang ada di TikTok ya maksudnya ya. Dan akhirnya aku bisa ada kesempatan untuk bikin lagi, walaupun ini pasti ngeditnya bakal lama. Jadi ya begitu ini keluar, artinya aku sudah mencicil. So, tanpa berlama-lama, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita langsung masuk saja ke dalam videonya. Let's go! Oke, video yang pertama kita langsung aja lihat dari Top 5 Demic Animal. Ini dia. Kepala pusing. Iya. Nah, terus mata merah kan? Mata merah, iya. Ya udah obatnya suntik mati. Nih, coba katanya lu pinter bersihin nih. Udah. Lu Udah coba itu. nambah kerjaan baik lu. Elah. Sayang bet ini. Kena bakteri, kena The best kuman. banget beliau. Ini juga jangan basi nih. Lebay Agak ada Udah lu bang. diem. Ini ngapain sih? Diem. Lihat. Nah, monyet tuh random banget ya. Mampus. Muka lu biasa aja anjing. Oh, brengsek nih orang, awas lu ya. Sini kagak takut gua. Ini yang ikannya gelut ya? Lah, kagak ada geter-geternya dengkul gua, Bos. Nah, mana lu? Mampus lu. Oke, pakai batu kerikil, gua bawa batu kali anjing. Sini lu. Mampus. Bapak lu aja pemadam kebakaran, no. Bisik ngomong mulu lu. Bodoh. Cocok lagi. Kira gua kagak tahu anjing naruhnya di situ. Alah, jatuh lagi. Ya Allah. Halo Mas Bro. Bang, tumben udah pulang, Bang. Emang nggak boleh pulang cepet? Ciduk. Itu ngapain makanan gue diambil? Hah? Kagak itu apa? Apa? Mau ngasih apa? makan kucing jalanan, Bang. Ya, lu maling berkedok sedekah lu. Sebenarnya ya, itu kemarin tuh udah ada yang request juga buat reaction ke YouTube channelnya si Demic Animal itu. Karena dia ternyata punya YouTube juga kan. Waktu itu aku udah pernah bilang. Tapi dia tuh apa ya, lucu banget kalau lagi ngedubbing yang emosi gitu. Nggak tau kenapa kayak cocok banget sama style suaranya. Kayak bapak-bapak yang nantangin gitu, tau nggak sih? Jadi lucu sebenarnya. Cuman ya aku belum tahu nih ya akan aku react atau enggak dari videonya. Karena itu kan kayak kompilasi doang gitu. Jadi sama aja kayak kalau aku ngeliat YouTube. Jadi mungkin nanti aku bakal coba cek dulu gitu. Oke, lanjut. Oke, detik-detik hacker Indonesia berhasil ngehack aplikasi di bawah 2 menit. Langsung bawa pulang juara 1 lomba hacking di Swedia. Gelo. Berhasil ngehack aplikasi di bawah 2 menit. Langsung bawa pulang juara 1 Wih. lomba hacking di Swedia. Gue gak ngerti sih. Wah. Berhasil ngalahin hacker Korea. Namanya COVID nih. Wow, liburan dan iPhone 15. Keren. Sebenarnya ya, bibit-bibit unggul orang Indonesia tuh banyak. Cuman kayak tidak disorot. Kayak hebat loh sebenarnya dia bisa ngalahin hacker luar negeri. I mean, hacker itu kayak pekerjaan yang ya sebenarnya apa ya? Aku juga kurang tahu ya itu pekerjaan yang legal atau enggak. Cuman ya nggak tahu sih, entah kenapa yang berprestasi ini kadang-kadang malah kurang tersorot kalau di Indonesia. Selain olahraga mungkin ya, olahraga kayaknya masih lumayan lah. Tapi kalau yang lain, yang akademis atau yang ya kayak gini lah, mungkin kan dianggapnya sepele. Tapi menurut aku orang-orang kayak gini tuh bisa membantu banget sih untuk perkembangan sebuah negara. But I don't know, ini tuh illegal atau enggak. Jadi kita turut bangga aja lah kalau ada orang-orang yang menggunakan kepintarannya untuk hal yang bermanfaat gitu. Lanjut. Oke, top 5 funniest gaming moment. Berarti ini kayak dari game-game gitu ya momennya. Kita lihat. Tom screams from Tom and Jerry whenever he gets like his toe stubbed or something. What? Mirip banget. Dia niru suara Tom and Jerry gitu loh. Or when like he gets like lit on fire, it's like Iya lagi. Jadi kangen nonton Tom and Jerry yang lama. But a couple of clowns just walked through my door. What the f you call me, dog? I'm going full Mexican on your bitch ass. Más te vale que nos des un pinche cuarto, si no ahorita te tumbo los pinches ojos, güey. Don't tell me what he's saying. Dia gak ngerti lagi. I don't speak Taco Bell. Goblok. Aduh, bengek.
Horor kah? And he's real close left. Loh, kan bener close left. Alright, so what do I do now? I don't know. Dia malah buka tutup pintu. Go left. Well, he went this way, and then he went that way, Kena ah? and then he went this way, What? and I go this way, and then I go that way. Oh God! Oh my God! Kenapa dia tiba-tiba ngebak kah? Dia cuman Is that a guy? It's just a dude. Did he help? And they... Yo, this dude just like pulled a Batman on me. Maafin guys, itu tadi bener-bener kaget. Yang terakhir, gak nyangka bakal ada yang muncul di belakang dia gitu. Abisnya tadi dia kayak arahnya abis dari kiri gitu kan. But, itu tadi, yang Tom and Jerry, sumpah, mirip banget. Mirip banget. Aku kangen banget nonton Tom and Jerry yang zaman dulu. Bukan yang sekarang ya. Yang sekarang tuh kan gambarnya kayak udah lebih modern gitu. Tapi ceritanya tuh kayak udah lebih gak seru gitu kalau menurut aku. Yang dulu tuh kayak authentic, original, funny animation gitu. Mana yang gak jelasin ya? Jauh intinya gitulah. Terus ternyata Taco Bell anjrit. Itu sebenarnya pun gue gak ngerti sih sebenarnya konteksnya. Tapi intinya kan pokoknya yang satunya ngomong sesuatu, terus udah gitu si yang Mexican dia tuh kayak ngejawabin pakai bahasanya dia, terus udah gitu I don't speak Taco Bell. Mungkin Taco Bell itu karena ini ya Mexican ya, jadinya kayak image-nya tacos gitu. Ketulah. Sama tadi yang waktu main Squid Game itu itu kayaknya gamenya ngebug deh, kayaknya itu kayak aneh banget nih, tiba-tiba mental terus pecah, tapi udah gitu yang udah pecahnya bisa diinjek, aneh banget, terus dia loncat-loncat ke depan tiba-tiba mental gitu ke kanan, aneh banget cok. Itu kayaknya gamenya ini ya, kita harus ngegerakin kaki kita ya. Tahu nggak sih ada kan game yang dia tuh cuman kaki yang bisa digerakin kalau nggak salah. Makanya tadi dia kayak rada aneh gitu kan loncatnya, bukan kayak Roblox atau apa yang ya udah loncat sebarang badannya loncat, tapi tadi kesannya kayak kakinya doang gitu yang gerak. Mungkin karena itu makanya mereka mental. Nggak tahu lah, humor aing teh. Ah, udahlah. Next. Apaan nih? Mereka jadi ayam kah? Kita lihat. Film sudahอยู่ไหน Oh, kita harus kabur. ไอ้มนุษย์เลวอย่ามาเตะเรา Palanya kok gini-gini aneh. ฟิวอยู่นี่ Oh, ฟิวอย่าเตะกูไอ้เหี้ย ya. Oh, dimatiin. Idiot aja. Yapping terus. โอ้ยอย่าเดินโคบิดโอ้ยมันขำใส่กูนะไอ้คนโรคจิตอย่ามาทำไก่กูไหนแล้ววะ Udah nggak lagi dikejar. เกิดเป็นไก่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยไป Ini orang Thailand nih kayaknya ya. นี่กูบินเลยไม่จำเป็นต้องบินในสู่เมืองไก่เขาโอเคบินเอา Apa sih? กูจะบินไหวกูบินได้แค่นี้แหละไอ้ชิบหายว้ากูบินได้แค่นี้ Apa sih? Ini kayak kita ceritanya jadi ayam ya. Terus kita mungkin harus menyelamatkan teman-teman kita sesama ayam yang ada di tempat itu tadi. Cuman nggak, sebenarnya yang bikin lucu tuh karena dia yapping terus sih. Terus karena kita nggak ngerti bahasanya, jadi tambah lucu gitu. Cuman kasihan kalau ketangkep dimatiin. Sedih. Tapi kadang-kadang pengen banget tau nyobain game-game kayak gini. Cuman kayak gitu asik barengan gak sih? Kalau nggak salah di Steam tuh pernah ada game kita jadi angsa gitu, kayak jadi goose gitu. Terus kita harus nyuri-nyuri gitu dari rumah orang. Tapi itu barengan mainnya kayak multiplayer. Nah, harusnya ada game-game kayak gitu ya. Kayaknya lebih seru gitu. Nanti lah aku coba cek ya game ayam apa ini. Lanjut. Nah, POV ketika burung kakatua di tangan cewek atau cowok. Kita lihat perbedaannya. Namanya siapa? Kiko. Namanya Kiko. Kiko jenis burung apa? Kakatua. Kakatua. Pinter ya. Burung merah berasal dari Maluku tepatnya. Kiko, kalau Kiko baru bangun tidur, Kiko suka dengar suara apa? Kiko, lihat di depan banyak cewek cantik. Sana kamu godain Kiko. Ih, bisa aja nih Kiko nih genitnya. Hei, kok jancuk toh?
Kopi coy. Gitu. Kopi coy. Tiba-tiba banget jangan burung nggak ada sopan santun. Begitu terakhirnya kopi coy. Anak tongkrongan itu. Tapi kayaknya yang kiri itu lebih ke arah di kebun binatang nggak sih? Itu kayaknya pertunjukan gitu nggak sih? Mungkin kalau itu di kebun binatang terus yang megangnya juga cowok nggak akan kayak gitu sih. Tapi ya aku paham lah jokes sih, aku paham. Lanjut. Aduh, gak suka sih kalau ada yang horror kayak gini, kenapa harus lewat? Ya udahlah kita tonton aja. I helped you, right? I helped you. Oh, you're so you are unbelievably creepy. No offense. Apa sih? September 7th was the happiest day ever because you finally moved into the building next door. That's a reference to the other game. Ini game apa guys? Bonekanya gerak cok. Mem. She is going to be right behind us. Aku ngeliat dari sela-sela, sumpah. Gak tahu, gak ada. Oh, dude. Oh no, aku lihat dari sela-sela dong. Bro, I thought we was cooked. No. Bro, I cannot play your game. Aduh. Oh, my chest hurts. Aku cuma lihat dari sela-sela aja kaget gimana dia deh. Beliau literally ngeliat satu layar ya guys ya. Gue dari tadi kayak gitu nggak di sela-sela gitu. Sumpah. Astaga, langsung pening kepala gue. Mana gue habis kejeduk lagi. Tambah sakit kepala gue. Aduh, kayaknya gue masih belum bisa deh main game horor. Bisa tapi kalau Roblox aja gue udah panikan. Coba ada ya caranya ya supaya bisa main game horor. Kena mental duluan, gue lebih kena mental ini daripada main Valorant nanti. Udah deh. Lanjut. Oke, ranking the best unexpected laugh. Berarti suara ketawanya ini pasti aneh-aneh nih. Banana nggak tuh? Let's go. Mira, banana. What? Sirina. Gila. Cok. Itu lebih khawatir sih. Kayak seagull, kalian tau seagull nggak? Okay, bimbo via Google is an attractive but unintelligent or frivolous young woman. Sejujurnya yang akhir gue rada kaget sih, rada serem sih. Kayak kesannya kayak kalau kita lagi main game horror terus ada yang muncul, langsung suara teriaknya bakal kayak gitu. Daripada ketawa itu lebih kayak teriak gak sih? Tapi kalian tau yang tadi yang bapak-bapak, aku bilang seagull tuh kayak yang di laut gitu, suka gitu tuh. Kenapa ya orang kok bisa punya cara ketawa seperti itu? Itu tuh apanya sih, kayak tenggorokannya kah, trakeanya kah, atau memang apa gitu? Aku penasaran kadang-kadang kalau orang yang ketawanya unik, karena kayaknya aku belum pernah baca penjelasannya, atau aku aja nggak nyari ya. Tapi ya intinya waktu itu tuh pernah bisa ada acara TV terus ngumpulin orang-orang yang ketawanya unik, terus satu ketawa semua ketawa dan jadi kacau banget gitu loh, karena ketawanya tuh aneh-aneh banget semuanya. Itu ngakak sih, tapi aku nggak tahu nih, mungkin kapan-kapan aku cari dah videonya terus aku tonton ulang karena itu ngakak sih pasti. Lanjut. Oke, apa nih? Ini kayaknya game kita harus mendefuse bom nih kayaknya nih, bau-baunya. Coba kita lihat. Cut the wire exactly when I say, not before. Ready. Oke. Green wire. Shoot. Cut the wire exactly when I say, not before. Green wire. In 3, 2, 1. Cut. Exactly when I say. Harus ada hitungannya dulu. Cut. Green. Next. Oh. Yellow. In 2, 1. Cut it. Exactly. The fuck? In 2, 1. Cut it. Yellow done. Last one is red. Si Cok. Exactly when I say. It's fucking die! 1. Now. Exactly. Last one is red. There are 2 reds. The top one. In 2, 1. Now. Cut. Good job. Exactly when I say. Anjing Cok.
Yang bikin ngakak tuh ya. Emang ya ini salah instruksi sih. Exactly when I say what gitu, kayak exactly when I say one gitu, karena kan tadi dia ada countdown kan, 3, 2, 1. Tapi ternyata bukan gitu. Jadi dia abis itu terus ngomong cut. Nah itu yang harus diikutin kan, kok terlalu ambigu itu. Mana sampai ke yang wire ketiga dia salah semua. Kakak banget anjing. itu kesalahan gamenya sih menurut aku, karena kayaknya semua orang kalau misalkan denger exactly what I said, image-nya begitu dia ngomong warna gitu, begitu dia ngomong blue langsung cetet gitu, nggak ada 3, 2, 1 cut-nya itu. Kayak apa sih, menjebak sekali tuh gamenya. Tapi mungkin itu ya, di situ mungkin memang sengaja, kayaknya itu kreatornya sengaja itu tengil itu. Lanjut. Oke, kira kita ketemu Valorant ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Oh, bus. Buset cowok omennya. Itu kayak dia dari atas rubble terus loncat, terus pas banget lagi dia pakainya katana cowok. Disabat andai sofanya, kasihan banget. Ya, tapi gimana ya, sofanya juga lagi ulti, terus ulti yang tembakan ketiganya dia pakai terbang segala lagi tadi karena mau ngincer Clove ya kan, tapi malah jadi disabet sama Omen. Lanjut. Oh, bowling. Aku suka sih bowling. Kita lihat. Oke. Ah? Loh. Tunggu dulu. Itu gue juga bingung kenapa tiba-tiba naik. Gue kira dia bakal kayak gutter atau gimana gitu, tapi naik pinnya. Lantas itu kayaknya sistemnya error deh. Atau apa dia mulai pas yang sebelumnya mungkin gutter. Kan kalau yang sebelumnya gutter ya nanti bakal diangkat dulu kan, terus kayak turun lagi kan kalau nggak salah. Tapi nggak mungkin selama itu nggak sih? Kayak orang kan biasanya beres yang orang sebelumnya nggak akan langsung gitu maju ke depan. Kan pasti kayak ambil dulu bola. Pasti ada kesempatan buat si pinnya tuh diangkat dulu gitu. Walaupun orang yang sebelumnya gutter. Jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau misalkan pas dia main tiba-tiba pinnya naik gitu. Tapi ya kemungkinan bisa terjadi karena kita cuma melihat secuplik, kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. So ya semoga bukan bug sih. Lucu andai kalau sistemnya ngebug. Udahlah, lanjut. Chat had something to say to me. Apa nih? Chatnya mau ngomong apa nih? Jangan bilang toxic. Oke. Oi! Beliau literally menyerahkan diri ya itu. Kayaknya. Aduh, hiburan kenapa sih anjir? Ada aja gitu orang tuh. Pasti itu salah ngedash sih. Mungkin dia mau ke pinggir atau makan mau ke belakang tapi malah tuing ke depan. Free kill jadinya. Lanjut. Oh, ini Hoshi lawan Aurora waktu EWC kemarin, masih di group stage ini. Kita lihat. Kayaknya ini highlight. Play of the day. Oh, Dairen dengan badangnya ya guys ya. Keren banget sini. Ini membalikan keadaan. Ya, lumayan lah. Gelo. Maaf ya, ini mungkin suaranya bakal aku mute. Ini langsung duar-duar ini setelah ini. Momen Dairen. Gila. Hilang. Sorry, kemungkinan itu lagunya bakal aku harus mute karena ya mengandung lagu gitu kan. Ntar kena copyright. Tapi itu gila sih. Aku juga kayak udah, bisa nggak ya ini? Terus tiba-tiba Dairen bikin momen. Dairen sering banget bikin momen loh kemarin. Kalau dipikir-pikir. Apalagi kalau dia pakai badang. Wah, duar-duar itu hebat. Sayangnya mereka harus gugur ya di knockout stage melawan SRG, but it's okay, ya udah, mau gimana lagi. Gua mah tinggal tunggu disalahin aja sama orang dan dipertanyakan kenapa gua masih mendukung RRQ, but it's okay. Aku tetap akan mendukung. Jadi ya silahkanlah kalau yang mau berkata-kata, saya berikan waktu dan tempatnya. Lanjut. Loh, RRQ lagi. Oke. Ini pas masih lawan Aurora ya. Adu mekanik guys, kita adu mekanik guys. Yang ini rusuh berempat, yang itu Sini gua menangkan sumpah. Gua menang teman-teman.
Lama banget lagi loh itu. Kalau dipikir-pikir. Lucu. Pukul-pukulan. Gak mati-mati lagi. Belum mati ini. Aduh ya ampun. Gue. Terobos aja lah anjing ah. Tunjukkan eksistensi kalian. Batai. Akhirnya dia mati ya. Batai John. Begini doang lo. Udah selama itu akhirnya menyerahkan diri kepada base. Habisnya kayak gak mungkin gak sih kalau dia kabur ke situ. Kalau mau kabur selamat maksudnya. Di situ kan masih ada turretnya 2. Gak tau juga ding. Kecuali dia memang mau mainin waktu aja gitu sama Dairon, tapi ya udahlah. Nampak seru ya pertarungan XP Lady ini. Lanjut. Lah, ini mah 3 kali berturut-turut. Ya nggak apa-apa sih. Let's go. Ini pas lawan SRG ya. Ah kan? Dairon. Gila. Sebenernya mereka banyak banget yang keren sih kemarin waktu lawannya SRG. Cuman ya sayangnya poin terakhir harus kalah. Tapi ya minimal masih penuh dengan perjuangan ya. Kan 3-2. Bukan 3-0, bukan 3-1. Dari itu pun yang game keduanya tuh comeback gitu. Jadi I'm still so proud of them gitu. Walaupun kalah. Terserah lah orang mau bilang, ngapain sih masih mendukung? Kayak terserah kita gak sih? Aku kaget sama orang yang gak suka kalau orang lain mendukung sesuatu atau seseorang gitu loh. Kenapa lu merasa komitmen atau setia sama suatu hal tuh hal yang aneh walaupun mereka kalah gini-gini. I mean, agak melenceng sedikit ya dalam hubungan aja. Kalau misalkan masalahnya itu masalah yang masih bisa diperbaiki, bukan kayak red flag ya, bukan kayak selingkuh, bukan kayak KDRT, bukan. Tapi yang masih bisa diperbaiki gitu. Aku ngerasa ya harusnya diperbaiki kan. Kayak misalkan dia punya kekurangan yang kita nggak suka gitu sebagai pasangan. Kan umumnya diperbaiki gitu, bukan yang terus dicampakkan hanya karena hal tersebut gitu. Sekali lagi aku bilang bukan yang red flag parah ya. Karena kalau misalkan kayak selingkuh, KDRT itu mah udah mendarah daging lah biasanya. Gak akan bisa berubah, percayalah. Tapi kalau misalkan suatu hal yang bisa dirubah, kayak oh biasanya gak suka nyuci, tapi udah gitu dikasih tahu oh jadi mau bantuin nyuci piring segala macam. Nah itu kan hal-hal yang bisa dirubah. Kan yang lu lawan itu kan problemnya gitu, bukan orangnya. Jadi aku ngerasa sama aja gitu, kayak kalau aku suka RRQ, karena sebagai fans kita nggak bisa istilahnya campur tangan dalam keputusan mereka gitu, dalam latihan mereka apa segala macam ya. Tugas kita adalah mensupport gitu, dengan adanya support ya mereka jadi tetap semangat. Cuman ya aku nggak ngerti, orang tuh tetap nggak terima kayak gitu. Orang merasa oh itu tuh bodoh. Ya whatever lah. Kalau aku bilang aku bangga dengan proses, mereka pasti bilangnya ya mana gitu proses gak ada hasil apa segala macam ya. Cuman ya balik lagi terserah lah mau ngomong apa. Cuman gak usah nyuruh-nyuruh orang buat stop mendukung. Itu mah kan terserah masing-masing pribadi gak sih. Kalau gak suka ya skip gitu. Oke? So lanjut. Oke, ini game lain lagi nih. Ini game apa nih? Kita lihat. Ada Spider-Man. Tiba-tiba banget bang. Kenapa dia? Lihat dulu pula. Lah. Jadi lucu kan deh. Hah? Ini game apa Andai? Objektifnya apa? Nggak. Tabrak gak sih? Oh lo banget. Apa sih? Gak penting banget. Ya aku bilang, hah? Apa sih cowok? Gigi banget. Ya lo mati dong. Jangan bilang ditendang. Bodoh. Terus utek-utekan gitu. Ih berdarah bajir. Utek-utekan gitu. Ya ampun jahat banget Spider-Man kita yang satu ini ya guys ya.
kena. Apa sih, Cok? Ini game apa anjir? Cok, sumpah aneh banget itu game apa. Aneh. Nggak, awalnya gitu ya, kayak objektifnya apa. Terus udah gitu, kenapa dia nendang-nendangin orang. Terus udah gitu yang lebih lucunya lagi tuh karena si NPC. Kayak, aku rasa itu NPC kan. Itu balik lagi buat nyerang dia. Tapi kayak uncoordinated gitu loh serangannya. Aneh banget. Lucu. Cuman itu game santai banget ya kayaknya ya. Bener-bener cuman keliling-keliling kota kah? Apa open world gitu mungkin ya. Coba kalian yang tahu itu game apa boleh banget tulis di kolom komentar. Abisnya kan ada Spider-Man. Tapi aneh, Spider-Man-nya pakai motor. Kesannya kayak random banget gitu gamenya. Taulah. Lanjut. Top 5 reporter terlucu. Kenapa nih? Asik mandi bareng Pak Sutri asal Jember diseruduk babi. Mohon maaf. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh, bukan. Dia nggak kata beneran nggak tahu ini. Mikrofonnya Pak Harun. Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini. Diskon tol. Nggak usah sengaja Mbak. Iya. Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas, seorang. Gara-gara ingin memikat burungnya yang lepas. Gara-gara ingin memikat burungnya yang. Anjrit. Aduh. Lah gue mah ganteng. Hah? Kenapa tiba-tiba ngomong ganteng dia? Pak lagi apa maksudnya itu konteksnya? Tapi itu yang diskon jalan tol. Pertanyaan gua kenapa sih reporternya kesannya kayak sengaja ya ngomongnya tuh kayak dikencengin, diberi penekanan gitu. Terus tadi si lawan bicaranya tuh kayak dia udah nggak enak gitu. Terus iya dikatain di situ. Anjir, Cok. Aduh, mau raing tuh. Cuman terus tadi itu yang mengikat burung itu juga udah tahu atau mungkin gitu ya. Reporter jadi harus bacanya tuh lengkap dari atas sampai akhir, nggak boleh ke-cut gitu kali ya. Kan mereka ada kayak prompternya gitu. Jadi nggak boleh ngomong ini berhenti terus langsung lanjut gitu. Apalagi kan tadi dipotong ketawa ya. Kayaknya sih gitu karena aku nggak tahu si reporter tuh harus seperti apa. Pernah belajar waktu kuliah tapi ya aku nggak tahu sampai sedetail itu. Jadi kalau kalian ada yang tahu boleh banget ngasih tahu ya. Siapa tahu ada yang berpengalaman menjadi reporter gitu. Tapi gimana ya? Itu kayak berita tuh yang nulisnya sih yang harus bisa bikin si tulisannya tuh nggak lucu kok dibaca. Karena emang absurd banget, Cok. Yang pertama aja itu suami istri apa lagi mandi terus seruduk babi tuh gimana maksudnya? Itu kayak konteksnya tuh apa mereka mandinya tuh kayak di danau, bukan danau apa sih, sungai gitu, tapi babi di sungai, aneh banget ya. Kesannya mereka tuh kayak di padang rumput terbuka gitu loh, terus atau di farm gitu loh. Kayak nggak tau lah, kayak nggak habis pikir aja, ada aja gitu orang Indo tuh. aduh pusing kepala gue. Lanjut. Oke, kita di video kucing dan kita mungkin ini di video terakhir. So, mari kita lihat. Oh, kagetnya. Oh, ini kompilasi. Ini yang nangkap siapa? Oh. Hah? Lucu banget. Oh. Gentle banget. Agak ngeri sih tadi yang. Guys, katanya. Yo! Oh my god, what is that? Oh my god! Aduh, nak. Enak bukan? To the left is my new cat. Oh, oke. Kucing. Itulah yang disebut karma ya guys ya. Itu tapi
Kucing tuh ya, kenapa ya? Aku bingung. Kucing tuh absurd banget gitu loh. Kalau anjing, aku ngelihatnya lebih kayak, oke dia lucu, setia, udah aja gitu. Hampir jarang aku ngelihat perilaku absurd yang sampai kayak kucing maksudnya. Tapi kalau kucing, tuh kesannya kayak paham gitu. Aku gak ngerti sih gimana ngejelasinnya. Terus kayak tadi gitu, ekspresinya tuh bener-bener kesannya kayak, hah? Gitu. Ngerti kan? Terus mereka tuh kadang-kadang suka kepincut gitu. Entah kenapa mereka tuh suka tiba-tiba mukul lah, tiba-tiba loncat lah apa gitu. Tapi tadi ada satu kucing yang hitam tuh, yang terus dia kayak punggungnya naik. Itu kalau ngelihat malam-malam serem sih asli. Karena kayak hitam terus gitu kan. Geraknya minggir lagi. Secara tidak langsung ya, kayak aku punya 5 kucing di rumah, mereka tuh sangat menghibur sih. Kayak apalagi kalau kita menemukan hal-hal random seperti ini gitu tiba-tiba ya. Mau ngerasa kayak itu ngehibur banget kalau lagi stres, lagi down, lagi sedih, lagi capek. Ngeliat kucing tidur aja tuh rasanya gitu gemes, kayak sangat menghibur hatiku yang sudah kering kerontang ini ya guys. Jadi aku senang banget sih nontonin video-video kucing kayak gini. Walaupun konyol dan idiot gitu ya, merasa mereka tuh kesannya diciptakan untuk menghibur kita gitu, dengan sifat mereka yang actually a little bit nonchalant. Itu justru menghibur gitu kadang-kadang. Jadi ya kita harus bersyukur lah dengan binatang-binatang peliharaan yang kita punya ya, karena mereka ini sangat lucu. Seperti yang ada di wallpaperku ini, sangat lucu dan bulat. Pengen di tangan aku BTW. Oke, karena tadi semua videonya sudah dibahas setelah aku menonton masing-masing video tersebut, jadi kita tidak akan lama-lama sebagai penutupan. Tapi sejujurnya aku seneng banget bisa reaction ke video-video TikTok lagi, karena ya asik aja gitu, gak pernah ngebosenin. Jadi aku akan usahakan yang terbaik untuk konten ini, oke? Aku pasti akan berusaha nyicil-nyicil, ngedit, supaya aku bisa tetap keluarin konten reaction TikTok ini. Oke, so terima kasih buat dukungannya, terima kasih yang udah nonton juga. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Thank you so much for watching this video, and I'm gonna see you on the next one. Bye!